Terima kasih masih bersama YPB Movie. Akhirnya Dragon Ball New Hope melanjutkan arc terbaru setelah Goku berhasil mengalahkan iblis Janemba. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, cek link deskripsi video ini ya. Di arc terbaru ini, Gohan masa depan pergi ke masa lalu untuk menjemput Trunks masa depan yang tewas di masa lalu. Sedangkan di timeline masa lalu, pejuang G-Factor yang masih tersisa hanyalah Goten saja. Krillin telah mengorbankan hidupnya untuk mengalahkan Cell dan mempercayakan bumi ini pada Goten. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran sengit itu. Krillin dikenang sebagai pahlawan pelindung bumi yang kuat karena setelah dia dijadikan sebagai android, Krillin mampu mengalahkan Cell. Bumi kini telah kembali menjalani kehidupan yang damai berkat perjuangan Krillin dan Goten. Kemudian, di tempat yang cukup jauh dari kota, mesin waktu Gohan akhirnya sampai di masa lalu. Mesin waktu itu memberitahu kalau Gohan kini telah sampai di masa lalu, koordinat yang tepat. Gohan masa depan telah menunggu kesempatan ini. Dia datang untuk bisa menjemput Trunks kembali ke dunia mereka. Sebelum itu, Gohan mengembalikan mesin waktunya menjadi kapsul agar tidak dicuri atau disalahgunakan orang lain. Dengan begini, semuanya akan menjadi aman, bukan? Gohan cukup kagum pada Bulma yang rupanya telah merencanakan semuanya untuk mendarat di tempat seperti ini. Tempat ini merupakan lokasi yang paling sedikit terkena dampak pertarungan cyborg. Jadi Gohan akan menyembunyikan aura Ki-nya dan mencoba menganalisis situasi saat ini. Apakah masih ada musuh yang mengancam masa lalu? Tiba-tiba Gohan merasakan sesuatu dari arah yang gak jauh dari tempat mereka. Sementara warga bumi sedang menjalani aktivitas seperti biasa layaknya NPC yang gak berpengaruh banget pada kehidupan pemeran utama. Di situ Gohan sungguh terkejut. Dia tidak merasakan bahaya apapun. Kehidupan di seluruh bumi kini berjalan damai seperti biasanya. Gohan jadi bingung bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Seluruh populasi dunia seperti ada di sini yang seharusnya sudah tewas dalam serangan android. Gohan semakin bingung apa sebenarnya yang berlaku pada timeline masa lalu ini. Gohan terus berbicara pada dirinya sendiri dan gak mengerti dengan situasi macam apa ini. Padahal sudah jelas-jelas kalau mesin waktu datang ke timeline yang tepat di mana Trunks masa depan terbunuh. Dia pikir dirinya datang ke dunia yang telah dihancurkan oleh para android dan Cell. Tapi nyatanya semua prediksi Gohan salah. Musuh tidak ada di zaman ini. Gohan sangat ingin tahu apa yang sudah terjadi pada timeline ini. Siapa yang sudah membuat bumi ini kembali damai. Tapi Gohan harus menunda tentang pikiran ini dulu dan mencari orang yang dia kenal untuk menanyakannya langsung. Dengan begitu semuanya akan segera terungkap, bukan? Tiba-tiba Gohan merasakan aura Ki seseorang yang dia kenal. Aura Ki ini sangatlah luar biasa dan Gohan senang karena dia akan segera mendapatkan semua jawaban atas pertanyaan yang dia pikirkan ini. Jadi Gohan segera gas pergi ke tempat aura Ki itu berada untuk mengetahui siapa orang tersebut. Nah, sama seperti ketika pertama kali dihidupkan di masa depan, Gohan rupanya mengunjungi rumah masa kecilnya. Di sini Gohan memperhatikan versi ibunya yang lain yang sedang sibuk menjemur pakaian. Cici telah mencuci banyak pakaian dan akan pergi untuk menyiapkan makan malam bersama keluarganya. Cici tahu kalau hari ini adalah hari terakhir Goten sekolah sebelum akhirnya liburan musim panas yang panjang. Tapi yang Cici harapkan dari Goten yaitu nggak melupakan janjinya untuk pergi dan bekerja di kebun. Cici nggak mau Goten menghabiskan waktu untuk bermain video game terus, yang saat itu sampai membuat Cici marah besar. Goten telah membohonginya banyak, jadi Cici nggak mau lagi Goten sampai ingkar janji. Kemudian Gohan datang ke tempat Cici berada yang saat ini masih fokus membicarakan Goten pada dirinya sendiri. Dengan nada yang hampir sedih, Gohan menyapa ibunya, meskipun itu bukanlah versi ibunya yang asli. Cici menyangka kalau itu pasti adalah Goten. Dia menanyakan bagaimana sekolah Goten hari ini. Cici nggak mengenali Gohan secara ilmiah karena menoleh sambil menutup matanya. Di situ Gohan sontak menjadi bingung kenapa dia disebut sebagai Goten. Nah, menariknya, Gohan masa depan nggak tahu ya kalau di timeline ini dia mempunyai seorang adik laki-laki. Nama Goten adalah nama yang belum pernah Gohan dengar. Jadi Gohan segera memberitahunya bahwa dia ini adalah Son Gohan anaknya.
Gohan berkata ini pasti bakal terdengar aneh, tapi Gohan jelaskan kalau dia berasal dari 20 tahun di masa depan. Di situ Cici mulai merasa aneh, apakah yang Gohan katakan adalah benar. Cici gak bisa menahan rasa keterkejutannya sampai dia meneteskan air mata. Cici kemudian terkejut, orang di hadapannya ternyata adalah Gohan, anaknya yang sudah lama mati. Dia langsung pingsan karena syok melihat anaknya hidup lagi. Melihat itu, Gohan sontak menjadi kaget kenapa ibunya langsung pingsan tanpa dia mendengar satu kata yang diucapkan. Jadi Gohan segera lari ke arah ibunya untuk mengecek apakah ibunya baik-baik saja. Gohan membaringkannya di pohon sambil menunggu ibunya sadar. Dia ingin mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu ini. Tapi melihat reaksi ibunya tadi, Gohan menyimpulkan kalau dirinya yang ada di timeline ini pasti juga telah mati. Jadi nggak mengherankan kalau ibunya sampai kaget melihat Gohan. Dengan dunia yang damai ini, Gohan yakin para android telah dimusnahkan. Dia membayangkan betapa hebatnya G-Factor di zaman ini mengorbankan kehidupan mereka untuk bisa mengembalikan kedamaian planet bumi. Jika seperti itu situasinya, Gohan berpikir ancaman yang tersisa hanyalah Cell yang masih dalam masa kebangkitan di lab Dr. Gero. Namun tiba-tiba Gohan dikagetin dengan seseorang yang meletakkan tas dengan keras ke arah tanah. Dia penasaran tas milik siapa itu, kenapa bisa jatuh di tempat ini. Di bagian depan tas itu bertuliskan harapan baru. Gohan segera mengambilnya dan semakin penasaran siapa pemilik tas ini. Tiba-tiba seseorang datang memukul pipi Gohan dengan sangat keras. Orang tersebut ternyata adalah Goten yang baru pulang sekolah. Dia sangat marah melihat ibunya diperlakuin tidak baik oleh Gohan. Nah, di sini juga Goten gak tahu sosok Gohan kakaknya ya. Yang dia tahu kalau Gohan kakaknya telah lama mati. Mendapat pukulan super keras dari Goten, Gohan sontak terpental jauh dan tubuhnya berakhir menghantam sungai. Namun Goten masih belum puas dan lanjut lagi menyerangnya menggunakan kecepatan tinggi. Gohan sontak terkejut bagaimana ada manusia biasa bisa memiliki kekuatan bertarung sehebat ini. Jadi dengan usaha ekstra, Gohan menghindari pukulan yang Goten lepaskan sangat keras. Gohan segera mundur ke belakang untuk menciptakan jarak di antara mereka. Yang meski demikian, Goten bergerak lagi menyerang Gohan sangat cepat. Dia muncul di hadapan Gohan dan bersiap akan melepaskan tendangan Super Madun. Di situ Gohan harus bergerak cepat lagi menahan setiap serangan yang Goten lancarkan padanya. Dan dia masih bingung kenapa orang itu malah menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Gohan dan Goten yang masih belum tahu siapa masing-masing dari mereka nampak menguatkan tenaga mereka, yang dimana Goten segera menghindar ke udara. Gohan semakin penasaran apa yang akan Goten lakukan selanjutnya. Rupanya Goten melakukan ancang-ancang dan menyerang lagi menggunakan tendangan Cristiano Ronaldo. Serangan tersebut sontak membuat Gohan mundur meski Gohan sudah menahannya menggunakan kedua tangannya. Gohan mengakui kalau Goten sangatlah kuat sebagai manusia biasa. Dia penasaran siapa sebenarnya Goten. Di situ Goten terus melepaskan banyak serangan pada Gohan tanpa henti. Dia menghempaskan Gohan dengan sangat kencang sampai mundur beberapa meter. Gohan berusaha bertahan lagi sambil masih penasaran kenapa orang itu terus-menerus menyerangnya tanpa alasan. Yang terlihat saat ini Goten bergerak lagi ke arah Gohan dengan sangat cepat. Gohan meminta Goten untuk berhenti dan membicarakan semua ini baik-baik. Namun Goten gak peduli dengan omongannya dan terus gas maju menyerang Gohan. Dia bersiap melepaskan pukulannya yang membuat Gohan mau gak mau harus menahannya lagi. Di situ Gohan menahan pukulan yang begitu luar biasa yang bahkan menghancurkan tempat mereka berdiri. Di tempat lain, Cici akhirnya menunjukkan tanda-tanda untuk bangun dari pingsannya. Dan saat ini keduanya nampak menghentikan pertarungan mereka setelah mengeluarkan kekuatan yang cukup banyak. Gohan meminta Goten untuk berhenti menyerangnya. Semua itu dia katakan pasti ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun Goten tetap menganggap bahwa Gohan yang sudah melukai ibunya. Dia semakin frustasi dan kemarahannya semakin meningkat. Goten juga penasaran siapa sebenarnya orang di hadapannya ini, kenapa bisa menahan semua serangannya dengan begitu mudah. Setelah melihat pakaiannya, Goten baru sadar kalau pakaiannya sama seperti yang digunakan oleh gurunya, yaitu Krillin. Ayahnya juga sering menggunakan pakaian seperti itu. Goten pernah melihatnya melalui foto.
Gohan memberitahu dia nggak tahu siapa Goten. Tapi Gohan tegaskan kalau Goten telah membuat kesalahan. Selain itu, tujuan Gohan datang ke masa lalu bukanlah dengan niat buruk. Dengan sangat marah, Goten menuduh Gohan sebagai penyusup yang sudah melukai ibunya. Hal ini sontak membuat Gohan bingung apa sebenarnya yang Goten katakan. Goten menuduh Gohan sebagai penjahat yang selalu mengincar nyawa keluarganya. Jadi Goten gak akan biarkan Gohan melukai keluarganya lagi. Di situ Gohan semakin bingung keluarga siapa yang sebenarnya Goten bicarakan. Kebingungan ini semakin membuatnya penasaran. Goten sedang membicarakan keluarganya yaitu Chi-Chi, dan dia akan membuat Gohan membayar semua yang sudah dilakukan. Goten yang udah nggak bisa menahan gejolak amarahnya lagi segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Gohan nampak cuma bisa bertahan dari dampaknya. Dan ternyata Goten menggunakan perubahan Super Saiyan 1 untuk memulai pertarungan lebih serius lagi. Melihat Super Saiyan semakin membuat Gohan terkejut siapa sebenarnya Goten. Kenapa bisa menggunakan Super Saiyan? Gohan akhirnya tahu kalau orang di hadapannya adalah seorang bangsa Saiyan yang sama sepertinya. Tapi dia nggak kenal siapa orang itu. Dengan sangat marah, Goten menegaskan akan segera membunuh Gohan di sini. Gohan meminta Goten berhenti, dia ingin menjelaskan sesuatu lagi. Mereka telah salah paham sampai bertarung seperti ini. Tapi lagi, Goten yang gak mau mendengarkan omong kosong itu segera gas maju menyerang Gohan. Jadi mau gak mau Gohan harus bertarung juga karena berbicara sudah tidak ada gunanya lagi. Di situ Gohan bersiap akan melakukan perubahan Super Saiyan juga yang berniat ingin menghentikan Goten. Sebelum itu, Chi-Chi tiba-tiba datang dan meminta Goten untuk segera berhenti melawan anaknya. Melihat ibunya datang, Goten akhirnya menghentikan serangannya pada Gohan, di mana keduanya menoleh dengan kebingungan. Chi-Chi segera memberitahu kalau orang itu adalah kakak Goten yaitu Gohan. Dia pingsan saat pertama kali melihat Gohan, itu sebabnya dia nggak sadarkan diri ketika Goten pulang sekolah. Mereka telah salah paham dengan situasi ini. Mendengar semua itu sontak membuat Goten terkejut tidak percaya. Begitu juga dengan Gohan yang baru tahu kalau di timeline ini dia mempunyai seorang adik. Goten segera membantah kalau itu pasti bukan Gohan kakaknya. Mereka sudah tahu kalau Gohan telah meninggal 16 tahun yang lalu dan gak mungkin Gohan kembali ke dunia ini. Semua itu Goten yakin pasti adalah tipuan belaka. Gohan yang mendengarkan baru tahu kalau Gohan di timeline ini tewas 16 tahun yang lalu. Sedangkan dirinya di timelinenya sendiri tewas di awal usia 20 tahunan. Jadi Gohan di timeline ini pasti sudah meninggal ketika usia 10 atau 11 tahun. Dan meskipun mendapatkan protes dan keberatan dari Goten, intuisi Chi-Chi sebagai seorang ibu tetap tidak goyah dan percaya kalau itu adalah Gohan anaknya. Seberapa tua pun penampilannya, Chi-Chi katakan dia nggak pernah salah mengenali anaknya sendiri. Gohan meminta maaf pada ibunya, dia nggak bermaksud untuk menakutinya sebelumnya. Chi-Chi nggak sangka kalau Gohan sekarang telah tumbuh besar sejak terakhir kali dia melihatnya. Dahulu sebelumnya yang Chi-Chi tahu Gohan baru berusia 10 tahun. Chi-Chi juga penasaran bagaimana Gohan bisa mendapat luka di wajah seperti itu. Di sini Goten mulai merasa bimbang apakah Gohan di hadapannya adalah kakaknya atau bukan. Karena ibunya sangat mempercayainya sekali. Selain itu, Goten cuma melihat foto Gohan yang masih kecil. Kemudian Chi-Chi memperkenalkan Goten pada Gohan bahwa dia adalah saudara Gohan yang saat ini baru saja menyelesaikan sekolahnya. Chi-Chi meminta Goten untuk mengenalkan dirinya, tapi Goten nampak malu-malu. Untuk Gohan, dia cukup senang bisa bertemu adiknya di masa ini. Tapi setelah mendengar bahwa asal-usul Gohan tidak jelas, Goten kembali menunjukkan tatapan tajamnya. Dia berpikir jika Gohan ini bukanlah kakaknya yang asli dan bisa saja cuma menipu mereka hingga akhirnya menyakiti orang yang Goten sayangi. Goten katakan Gohan pasti telah menggunakan bola naga untuk mencuri tubuh Gohan kakaknya yang asli. Namun Chi-Chi segera memarahi Goten bahkan menamparnya. Chi-Chi minta Goten untuk selalu bersikap sopan dan kembali pada dirinya yang normal. Dan bersikaplah semestinya. Gohan yang mendengarkan sontak terkejut, ibunya di zaman apapun tetap tegas seperti ini. Chi-Chi kemudian meminta maaf pada Gohan karena dia membesarkan Goten seorang diri, sehingga Goten telah mewarisi semua keburukan Chi-Chi.
Gohan sendiri nggak mempermasalahkan itu karena dia tahu Cici pasti sangat berat dalam mengurus Goten. Dia sendiri katakan masih belum menyangka kalau sebenarnya Gohan memiliki seorang adik. Gohan di zaman apapun tetap memiliki kepribadian baik dan tulus seperti yang kita kenal, bukan? Kemudian Cici mengungkapkan kesenangannya bahwa kedua anaknya kini telah bersatu kembali. Sambil diajak pergi oleh Cici, Goten ingin penjelasan bagaimana Gohan bisa hidup kembali ke dunia ini. Gohan menceritakan kebangkitannya di masa depan, di mana dia hidup berkat bola naga yang ada di planet Namex. Ini mungkin akan memakan waktu lama, tapi Gohan punya banyak hal yang harus dia kerjakan sekarang. Saat makan malam tiba, Goten dan Cici akhirnya terkejut setelah Gohan menceritakan dirinya berasal dari 20 tahun di masa depan. Setelah kekalahan Cell di timeline ini, Gohan akan menghadapi tantangan yang lebih signifikan dalam membangkitkan Trunks kembali dan berpotensi memulihkan realitas Goten. Ketidakpercayaan Goten pada Gohan memperumit masalah sejauh dia melihatnya. Bagi Goten, Gohan adalah ancaman dan bukan sekutu. Namun, kita masih bertanya-tanya rintangan seperti apa yang akan Gohan alami nanti. Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutannya setelah rilis ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.